Vika Nurama. Hadir Ibu. Cahyani Salsabila. Hadir Ibu. Uzlifatul. Hadir Bu. Alia Putriana. Hadir Bu. Oke, Mahsa Nabilah. Hadir Bu. Nawang Anisu. Hadir Bu. Kuliah Alvin. Hadir Bu. Ainul Qadri. Hadir Bu. Maratin Fadilah. Hadir Bu. Ada Maratin. Iya, saya hadir Bu. Oke. Mutia Gasani. Mutia Gasani. Mutia Gasani. Ada nggak? Mutia namun. Bu, ini Mutia Gasani masih OTW kamar saya. Oke, maksudnya gimana? Berarti dia nggak join di sini gitu? Tadi internetnya kuotanya terputus Bu, ini masih mau gabung sama saya. Mau minta hotspot saya Bu. Oke. Terus berarti Zoom-nya jadi satu sama kuliah Alvin ini ya? Sorry, Iya, Google Bu. Meet-nya. Iya Bu. Oke. Terus Aulia Silva, Hadir Bu. Aulia Rahman. Hadir Bu. Oke, terus terakhir Rio. Rio Maulana, ada? Rio kayaknya nggak ada ya. Oke, berarti yang hadir Syuhrufa sama Rio. Nah, baik. Ini tampaknya di saya juga wifi-nya nggak bagus ini. Suara saya tapi putus-putus nggak? Atau lancar, jelas? Masih Bu. Jelas ya? Jelas Bu. Saya yang putus-putus dengar. Oke. Saya ganti wifi ini. Nah, oke, alhamdulillah ya. Kemarin sudah ada beberapa soal yang saya minta untuk dijadikan tugas. Mungkin hari ini akan kita bahas, tapi sebenarnya gini, saya pengennya supaya kita nggak habis waktunya untuk membahas soal aja di sini, maksudnya latihan itu. Saya pengennya nanti begini, untuk setiap kelas saya sih semuanya. Jadi saya minta kalian bisa mengorbankan sedikit waktu untuk deadline tugasnya. Jadi misalnya hari ini kita kuliah jam 9.50, katakanlah jam 8 deadline tugasnya, atau jam 7 gitu. Nah setelah deadline tugas saya share review pembahasannya ya di e-learning. Nanti kalian bisa lihat. Kalau kalian sudah lihat, atau mungkin jam 6 kali ya, kan jam 6 kan belum ada kuliah. Jadi supaya sebelum kuliah kalian bisa lihat, kalau ada yang mau ditanyakan pada saat kuliah, kita bisa bahas gitu ya. Jadi mohon kalian tidak keberatan untuk berikutnya tugasnya deadline-nya jam 6 pagi ya. Oke ya.
Nggih, Bu. pagi nanti habis jam 6, setelah jam 6 mungkin jam 7 atau jam 8 saya share pembahasannya di e-learning, kemudian pas kuliah gini kita udah nggak bahas lagi, kalau ada yang mau ditanyakan aja. Gitu, kalau ada yang nggak ngerti, mungkin di bagian mana yang nggak ngerti, baru kita bahas gitu. Jadi nggak menghabiskan waktu banget untuk bahas ini, karena sebetulnya nanti ada beberapa materi juga dan soal-soal yang akan kita bahas gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan lihat di latihan yang kemarin ada 2 soal ya kalau tidak salah ya. Nanti mungkin akan saya share juga ini pembahasannya. Oke, untuk soal yang pertama, 4A dan C ya kalau tidak salah, hanya 2 soal kan? Iya, Bu. Nah, mungkin di antara, sebetulnya saya sudah lihat beberapa sampel jawaban yang kalian kirimkan sih, tapi yang kebetulan kok yang saya lihat itu belum sampai yang seperti yang dimau kemarin. Itu nggak tahu apa kalian benar-benar kurang paham atau memang belum selesai mengerjakannya atau seperti apa. Jadi mungkin kita bahas dua-duanya ya hari ini ya. Oke, saya bukakan dulu whiteboard-nya. Nah, sebetulnya gini Re, untuk menulis elementer, itu kita ubah dulu ya SPL-nya ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Itu. Nah, setelah diubah dalam bentuk matriks yang diperbesar, baru kemudian kita jalankan OBE ya, operasi baris elementer, kita jalankan OBE sampai dia bentuk baris-baris yang menyatakan kolom yang menyatakan variabel itu bentuknya adalah matriks identitas ya. Kenapa kita melakukan yang seperti itu? Karena tujuan kita adalah mencari variabel yang bersesuaian di antara SPL tersebut. Sehingga kalau andaikan seperti soal nomor 4A, ya, saya sambil buka dulu, karena loadingnya lumayan juga ini ternyata. Nah, soal 4A itu, mungkin kalian bisa sambil buka di buku kalian, kan 3x1, min 2x2 sama dengan min 1, seterusnya sampai SPL yang terakhir 7x1 plus 3x2 sama dengan 2. Nah, itu kita harus ubah bentuknya jadi x1 sama dengan apa, gitu kan, dan x2 sama dengan apa. Ya, kan gitu. Oke. Itu berarti sama halnya dengan kita membuat jadi kolom yang menyatakan atau mewakili variabel-variabel itu bentuknya adalah matriks identitas. Itu yang kemarin kita lakukan. Ya, nanti kita akan namai itu matriks itu apa bentuknya gitu ya. Oke, saya share screen dulu ya supaya kalian juga bisa melihat. Tapi ini lumayan banget ini. Memang harus bersabar. Oke, saya share screen ya. Ngomong-ngomong ini yang di Ma'had Perempuan apakah sudah mulai banyak yang sembuh atau makin parah kondisinya? Alhamdulillah banyak yang sembuh. Oke, alhamdulillah. Mungkin kalau begitu ya mungkin ya minggu depan memang benar-benar kita bisa offline. Semoga aja. Tapi kok kebalikannya ya? Di kantor malah makin banyak ini ya kena. Dosen-dosen banyak yang kena.
Nah, sekarang tanggal 16/2/22 ya. Nah, kemarin yang 4A ini SPL-nya adalah 3x1 min 2x2. Sudah tampak ya share screen saya? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke, plus 5x2 sama dengan 3. Kemudian 7x1 plus 3x2 sama dengan 2. Nah, yang ini ya. Nah, ini mau kita cari solusinya. Artinya, kalau kita mau cari solusinya, bentuknya itu harus X1 sama dengan solusinya apa, gitu ya. X2 solusinya apa, kan gitu. Ya, atau mungkin kalau saya dalam bentuk solusinya katakanlah apa, misalnya A dan B gitu misalnya ya. Jadi X1 sama dengan A, kemudian X2 sama dengan B, gini, katakanlah seperti ini. Nah, ini bentuk matriks yang diperbesar dari kedua bentuk yang kiri maupun yang kanan, yang SPL maupun yang solusi. Matriks diperbesarnya adalah yang sebelah sini, ini 3, min 2, min 1, kan gitu ya. 4, 5, 3, ini 7, ini 3, ini 2. Nah, yang sebelah sini, ini bentuk matriks yang diperbesarnya apa berarti? Baris pertama, kolom pertama isinya apa? 1. 1. Terus baris pertama, kolom kedua 0. Baris pertama, kolom ketiga A. 0. A dong. Iya, Ya kan? Terus baris kedua, kolom pertama isinya apa? 0. 0. 0. Kemudian baris kedua, kolom kedua 1. 1. Terus yang terakhir isinya B. B. Nah, kita harus ubah dalam bentuk ini kan. Adapun kalau ini awalnya bentuknya 3 kali 3, ini juga kita ubah jadi 3 kali 3 kan, 3 sama 0 aja di bawahnya. Ya kan gitu. Jadi kita harus mengubah yang ini jadi ke sana pakai operasi baris elementer. Nah, kita gunakan OBE di sini. Bisa dipahami ya, jadi tujuan kita matriksnya bentuknya seperti ini. Ya, meskipun kita belum tahu namanya apa, habis ini kita akan ketahui. Nah, kemarin OBE itu ada 3 operasi utama yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, kalikan dengan konstanta, kalikan suatu baris dengan konstanta. Yang kedua, tukar baris. Yang ketiga, ditambahkan dengan kelipatan baris yang lain. Ya, jadi hanya 3 aja. Cuma 3 yang bisa kita lakukan untuk mengubah yang kiri ke yang kanan. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ya, Ibu. Nah, pertama berarti yang bisa kita lakukan apa dong? Akan dicari solusi SPL dengan OBE. Berarti yang pertama kita punya matriks diperbesarnya dulu ya. Kita apakan matriks ini? Yang pertama, apa yang mau kita lakukan? Membuat 3 menjadi 1. Caranya? Dengan cara R1 dikali sepertiga. Oke, R1 kali sepertiga ya. Oke, berarti yang R2 dan R3 tetap jadi seperti ini ya. Ya kan? Ini tetap 453, yang ini 732. Kemudian apa lagi? Mengubah yang 4 menjadi 0. Dengan cara? R2 dikurangi 4R1. Oke. Jadi baris kedua dikurangi 4 kalinya baris pertama, sehingga yang 4 ini jadi 0. Boleh nggak kita langsung 2? Boleh ya? Boleh. Atau satu-satu dulu? Bisa. Kan yang 7 juga mau jadi 0. Iya. Langsung aja ya. Jadi yang R3 dikurangi 7R1. Kan bisa langsung gini. Oke.
Ya, jadi ini tetap yang baris pertama min 2/3, ini min 1/3, ini 0, nah tinggal nyari yang sisanya ya. Sisanya ini adalah 5 plus 8/3. 23 per 23/3 ya. 3/3 ya. 23. Ya benar, 23/3. Terus yang ini yang 3 23 per 2/3 ya. Ini 18 kan ditambah itu enggak? Kan 3 tambah 14/3 bukan negatif ya. per 3. Positif 23/3. Terus yang ini 13/3 ya. 2 tambah 7/3 kan? 6 tambah 7 13. Benar ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang apa lagi yang akan kita lakukan? Mengubah 20/3 menjadi 23/3 yang mana? yang di tengah, yang Yang R2. kedua kolom 2. Baris kedua kolom kedua ya. Jadi R2 kita kalikan dengan 3/23 ini. Oke. Hasilnya saya taruh di Kenapa yang ini enggak 2 kali juga? Kan kita juga bisa melakukan R2 kali 3/2, kemudian langsung kita nolkan yang kolom yang lain selain yang baris kedua kolom kedua. Bisa. Cuma nanti ketika kita nolkan kan kita harus mengacu ke R2 dulu. Gitu kan? Artinya ya kita buat jadi satu dulu lah. Gitu ya. Jadi ini 13/23. Ini tetap. Oke, nah baru kita nolkan yang baris pertama kolom kedua dan baris ketiga kolom kedua. Jadi R1 ditambah ya berarti ya. Ditambah R1. 2/3 2/3-nya siapa? R2 R2 ya. Kemudian yang R3 dikurang ya. 23/3. Oke ya. Nah, selanjutnya ini kita jadi 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ini tetap yang ini kita cari nilainya ya. Yang baris ke pertama kolom ketiga 1/23 min 1/3 ditambah 26 per min 1/3 tambah 26 per berapa tuh? 69. 9. Berarti kita harus coba jadi 69 ya, sama-sama 69. Berapa, Rek? 69. 1/3 Min 1/3 plus 26 per 69. Berarti 23 ya. Ya kan? Min 23 plus 26 per 69. 3 per 69. 1 per 23 ya. Ya. Iya, Ini kan? Bu. Nah, kemudian yang ini, yang bawah, 13/23 dikurang 23/3 kali 13/23. Gini ya. Boleh kan? Saya bagi 2/3-nya. 23-nya. Jadi 13/23 dikurangi 13/3. Berarti per 69 juga ini. 13 kali 3, 39 min 13 kali 23. 13 kali 23 berapa, Rek? 13, 23, 9, 3, 6, 199 ya.
100 Berarti lagi. berapa ini? Benar nggak sih? Benar ya. 2 dong. 2. 299 ya. Iya. Ya. Terus dikurangi 39. Berarti 260 per 69. Bisa disederhanakan? Bisa dong. Bisa. Dibagi 3. Bisa nggak? Nggak bisa ya, bagi 3. Kok kayak gini sih? Salah nggak sih? Bu, yang itu Bu, yang 13, yang di kolom 13 per 3 dong. Iya, sorry. 13 per 3. Ya, saya salah. Ya. Mestinya kan 0 maunya yang bawah sini kan. Kalau berdasarkan yang matriks yang kita tuju tadi di awal, jadi kita bisa curiga ini salah. Karena maunya kan 0, 0, 0 bawahnya. Mestinya ini 0 gitu. Jadi ini 13 per 3 ya. 13 per 3 dikurangi 23 per 3 kali 13 per 23. Oke, 0 ya. 0, selesai. Jadi SPL dari matriks tersebut adalah X1 sama dengan 1 per 23, X2 sama dengan 13 per 23. Nah, ini jadi solusinya. Mungkin sampai sini kita sudah selesai, tapi kita perlu meyakinkan bahwa jawaban kita betul dengan cara apa? Substitusikan. Untuk mengecek ya, solusi benar, substitusi solusi pada SPL. Jadi kita punya 3x1 min 2x2 itu berarti 3 kali 1 per 23 min 2 kali 13 per 23. Hasilnya harus min 1 ini. 3 min 26 per 23. Ya, betul. Min 1. Untuk persamaan yang pertama sesuai. Sekarang untuk persamaan yang kedua. 4x1 plus 5x2. Jawabannya harus 3. 4 kali 1 per 23 plus 5 kali 13 per 23. Jadi 4 plus 65 ya. Per 23. 69 per 23 ya. 3. Untuk persamaan yang ketiga. 7x1 plus 3x2. Gini ya, 7 plus 39 per 23. Berarti 46 ya, per 23. 2. Oke. Sorry, ini min 1. Nah, karena sudah sesuai, maka jawaban kita ini betul. Gitu ya. Jadi kita harus bisa meyakinkan bahwa SPL solusi yang kita peroleh dari ini tadi, operasi baris elementer, itu adalah jawaban yang benar. Dengan cara kita cek kembali ke SPL-nya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor C. Baik. Yang C. C4C. Ini SPL yang kita punya adalah X1 plus 2X2 min X4 plus X5 sama dengan 1. Kemudian 3X2 plus X3 min X5 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir X3 plus 7X4 sama dengan 1. Nah, ini berarti kita gunakan juga matriks yang diperbesar ya, matriks yang diperbesar dari SPL tersebut adalah, berarti kita buat dulu matriksnya, ya, jadi 1, 2, 0,
0, min 1, min 1, 1, gini ya. Terus iya. 0 ya. 3, 1, 1, 0, 1, 2, Mhm. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 dong. 7, 7, 0, 1. 1. Gini ya. Nah, ini matriks yang diperbesar. Nah, kita akan selesaikan dengan OBE. Nah, ini dan adalah seperti berikut, gini ya, seperti berikut, dan akan dicari solusi dengan OBE. Oke, berarti pertama ini sudah bentuk kolom pertama udah satu utama udah ini udah sesuai ya. Berarti kita langsung ke kolom yang kedua, ya kan? Berarti langsung aja ini. R2 kali sepertiga ya. Iya. Ya kan? 1, 2, 0, min 1, 1, 1, 0, 1 sepertiga, 0, min sepertiga, 2/3, 1, 7, 0, 1, gini ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Menolkan yang 2. Ya, caranya Di R1 dikurangi 2 kali R2. oke, 2 kali R2 ya. Berarti nanti yang berubah hanya R1. Sehingga yang lain tetap. Nah, ini 1, 0, 0. Yang jelas ini pasti nanti jadi 0. Kemudian sepertiga tetap 0 min sepertiga, 2/3, 1, 7, 0, 1. Begini. Kemudian ini jadi apa? Ini tetap ya, min 1. Enggak dong. Min 2/3 ya. Ya. Iya. Terus yang ini tetap min 1. Kemudian yang ini 2/1 plus 2/3. 5/3 ya. Ya. Iya. Terus yang terakhir 1 plus 4/3. 7/3. 1 plus 4/3. 4 ya. 1 min, ding. Kok plus kan negatif dan positif. Berarti min ya, min 1/3. Ini. Sekarang yang bisa kita lakukan lagi apa? Yang kita ubah R berapa sekarang? Dengan R. R1 diubah jadi yang Oke. Jadi R1 ini kan maunya kita kan ini sudah satu utama, udah satu bentuknya. Tinggal yang ini kan, ini kan udah satu. Berarti yang atasnya mesti 0 nih. Berarti R1 ditambah ya. Ya kan, 2/3 R3. R3. Ya, terus sekaligus yang R2 dikurang sepertiga R3. R3. Gini ya. Oke. Nah, ini kelemahannya harus teliti kalau seperti ini ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ini jelas nanti jadi 0. Yang R3 tetap 7, 0, 1. Ini yang ini. 1, Min 1 plus 14/3. Min plus 14/3. Sudah. Karena ini kan 0 R3-nya. Kemudian yang ini min 1/3 ya. Oke. Terus kemudian yang ini R2. Ini berarti min
Cek sebentar. 0. 0 dikurang min 7/3 berarti min 7/3. Min Ya. 7/3. Terus kemudian yang ini tetap min 1/3, kemudian yang ini 1/3. 1/3. Oke. Sip. Yang kita lakukan. Setelah ini apa kalau begitu? Setelah ini apa? Menurut kalian apa setelah ini? Ayo, siapa yang punya jawaban? Ayo, siapa yang punya jawaban? Yuk. Hanifah Fitriani mungkin? Mungkin yang 7-nya dirubah 0, Bu. Yang mana? Ini. Yang R3. Dengan cara? Dengan cara R3-nya dikali 1/3. R3 kali 1/3. Gini, Rek. Kalau jawaban kalian gimana? Ada nggak yang punya jawaban lain selain Bu Hanifah tadi? Sana. Izin bertanya, Bu, itu kan udah menjimat identitas, berarti apa solusinya sih, Bu? Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira menurut kalian SPL ini solusinya seperti apa? Kemarin kita sempat membahas ada beberapa kemungkinan solusi dari SPL. Bisa tepat satu, ya, bisa nggak punya solusi, bisa solusinya tak hingga banyak. Kebetulan untuk soal yang pertama tadi, yang 4A, solusinya yang tepat satu nih. Ya kan? Untuk soal yang ini kira-kira menurut kalian dulu. Coba kalian pikirkan. Solusinya tak terhingga. Oke, bagus. Solusinya tak hingga banyak. Oke, bagus. Solusinya tak hingga banyak. Dari mana kamu bisa menyimpulkan solusinya tak hingga banyak? Kira-kira aja. Identitas sama angka yang tersisa dari matriks identitas itu sendiri. Oke, ini kan sudah bentuknya X1, ada X1 ya, X4 dan X5. Oke ya. Kemudian ini X2, X4 dan X5. Ini X3 dan X4. Oke, berarti yang menyebabkan jadi tak hingga banyak itu siapa? X4, X5. Oke, good job. Sip. Pintar kalian semua ya. Oke, saya yakin kalian dapat A sih untuk mata kuliah ini. Semoga ya. Maksud saya itu ya. Jadi sampai sini ya udah kita nggak bisa lagi mengubah jadi yang gimana hingga ya udah kita ubah SPL yang bersesuaian dengan matriks tersebut, yaitu tadi berarti X1 plus 11/3 X4 plus 5/3 X5 itu sepertiga gitu ya. Kemudian X2 min 7/3 X4 min 1/3 X5 sepertiga. Kemudian X3 plus 7X4 sama dengan 1. Nah, berarti kita perlu memisalkan. Jadi, misal X4-nya apa? Misalnya apa X4? S, boleh. X5-nya T gitu ya lanjutannya ya. ST dengan S dan T adalah parameter
Artinya kalau dia parameter, ya nilai yang lain selain X4 dan X5 tergantung dari S dan T, kan gitu. Ya, jadi parameter itu artinya dia mempengaruhi yang lain. Ya kan? Parameternya apa sih kalau kita dianggap lulus mata kuliah aljabar linear elementer? Ya misalnya mengerjakan semua tugas, nilai UTS-nya sekian, nilai puasnya sekian, gitu misalnya. Nah, ini parameternya untuk solusi. Berarti ya nilai-nilai yang lain X1, X2, X3 tergantung dari S dan T. Begitu. Dan S dan T ini bisa berapapun. Pilih aja S dan T-nya berapa gitu. Ya. Sehingga X1 itu adalah, sehingga langsung aja ya, solusi dari SPL tersebut adalah X1 berarti solusinya sepertiga min 11/3 S min 5/3 T. Ini ya. Kemudian X2 sepertiga plus 7/3 S plus sepertiga T. X4 itu 1 min 7 S. X4. X3. X4-nya S, X5-nya T. Ya, udah ini solusinya. Mau dicek lagi? Boleh. Misalnya untuk meyakinkan kita cek lagi ya, untuk mengecek solusi benar, substitusi solusi ke SPL. Jadi kita pilih dulu, pilih X4, S-nya berapa misalnya. Berapa? Yang gampang aja. Bilangan apa, Bu? Ya, real, terserah. Bilangan real. 1, boleh. X5, kalau saya sih pilih 0 ya. X5-nya berapa, Rek? 0. Kalian tuh gampang terpengaruh ya. Kan tadi saya sudah kasih Iya, 0 aja, Bu. Pilih yang gampang. Pilih yang gampang. Kalau saya sih ya pilih 0 aja yang gampang. Jadi X1-nya adalah 0 aja ya yang gampang ya. X1-nya sepertiga, ya, X2-nya juga sepertiga, X3-nya itu 1, kemudian X4 sama dengan X5 sama dengan 0. Ya. Sehingga untuk SPL yang pertama, X4 plus X5 itu berarti sepertiga plus 2/3, 0 kan, berarti sama dengan, ini harus 1, 3/3 sama dengan 1. Cocok ya. Untuk SPL yang kedua, persamaan yang kedua, 3X2 plus X3 min X5 sama dengan 3/3 plus 1 min 0. 2 ya. Benar kan? Untuk yang ketiga, X3 plus 7X4 itu sama dengan 1. Sudah. Jadi sudah sesuai. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau pilih S-nya yang lain ya boleh, nanti akan tetap sesuai jawabannya. Karena kan nanti X1, X2, X3 akan berubah juga nilainya. Ya, ketika pilih misalnya X4-nya 3 begitu, mungkin yang gampang. Gitu. Ya. Jadi semudah itu Rek menyelesaikan SPL dengan OBE. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan tadi ada solusinya, ada yang tak hingga sama yang minimal 1. Cara menentukannya, kalau tahu itu solusinya tak hingga atau tidak ada solusi atau minimal 1 itu gimana ya, Bu? Nah, kita lihat dulu yang punya, contohnya ya, yang punya solusi tepat 1. Kalau kita udah bentuknya, kita udah lakukan OBE, ya, kita udah lakukan OBE, kemudian bentuknya itu seperti ini ya, jadi 1, X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa, nanti misalnya ada X3 sama dengan berapa, udah ketahuan, seperti ini normal-normal aja, gak ada yang aneh, gitu. Ini
kita bisa duga bahwa dia itu dugaan loh ya. Jadi kita nggak bisa menjudge sebelum kita selesai sampai di step yang terakhir. Ini sampai di terakhir ini kita masih duga aja dulu. Kita duga solusinya adalah tepat satu gitu ya. Jadi solusinya di sini tepat satu kemungkinan. Nah, kita cek benar ternyata solusinya tepat satu. Sampai di pembuktian yang terakhir bahwa kita substitusikan lagi benar berarti solusinya. Jadi solusinya cuma yang ini aja, nggak ada solusi yang lain. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita udah sampai ternyata udah kita OBE, udah kita udah kita lakukan OBE, ternyata ada yang seperti ini. Bentuknya udah kita ketemu X1, X2, X3, tapi X4 dan X5-nya nggak bisa kita apa-apain lagi. Ya berarti X4 dan X5-nya adalah parameter solusinya gitu. Ya. Dan kebanyakan itu terjadi ketika variabelnya lebih banyak daripada SPL-nya. Nah, ini kan yang terjadi begitu. Persamaannya ada 3, kok SPL. Persamaannya ada 3, variabelnya ada 5. Ya, jadi variabelnya lebih banyak daripada persamaannya pada SPL itu. Sehingga nanti yang sisanya ini kemungkinan besar kita jadikan sebagai parameter. Jadi nggak selalu X4 dan X5 sih. Kalau ada 3 berarti sisanya berarti X4, X5. Belum tentu juga, bisa X3 juga. Bisa kita jadikan parameter. Tergantung, makanya kita lakukan OBE dulu. OBE sampai mentok hasilnya seperti apa. Nah, barulah kita bisa, ya kira-kira intuisi kita bilang apa ya, kira-kira seperti ini. Oh berarti yang menyebabkan dia selesaiannya itu tak hingga banyak adalah X4 dan X5. Gitu. Nah sekarang yang terakhir kasus kalau misalnya nggak punya solusi itu yang kayak gimana ya, sebetulnya nanti ada di contoh berikutnya sih, tapi nggak apa-apa. Saya spill dulu ya, saya kasih contoh. Saya ingin bertanya. Ya. Tadi itu yang di soal yang 4A itu kan menggunakan permisalan X1 sama dengan A, itu menentukan permisalannya itu dilihat dari apanya, Bu? Ini hanya contoh aja, kamu boleh yang lain, boleh X1 sama dengan apa aja, ini kan hanya contoh. Tadi maksud saya itu seperti ini, karena saya menemukan di yang saya baca di Google Classroom hasil kita sekalian, ya kebetulan yang saya lihat tuh yang kurang tepat gitu hasilnya. Ada yang nggak sampai seperti ini, tapi udah diselesaikan gitu loh. Ya, ada yang udah belum ke sini, belum ke tujuan akhirnya, tapi udah selesai prosesnya. Nah itu apakah belum selesai, udah disubmit, atau memang dia nggak ngerti kalau dia harus berhenti OBE itu di mana gitu loh. Nah OBE itu berhenti ketika apa sih? OBE kita berhenti ketika sudah sampai pada solusi kan gitu. Solusinya apa? Solusinya ini kan berarti X1 sama dengan apa, X2 sama dengan apa. Ini hanya contoh, ada ini gitu loh. Tadi saya ngasih contoh, misalnya saya ganti yang lain, misalnya apa ya, PQ ya boleh-boleh aja. Artinya karena ada 2 variabel, ya, ada 2 variabel meskipun ada 3 persamaan, variabelnya kan 2, berarti yang kita cari solusinya kan X1 dan X2-nya nilainya berapa, kan gitu. Jadi katakanlah X1-nya P misalnya, X2-nya Q, tadi ketemu X1-nya itu 1/23, berarti P-nya 1/23. Q-nya 13/23, ini hanya contoh aja tadi Bu hari ini. Nggak mesti seperti ini. Kalian ngerjakannya nggak mesti begini. Jadi ini, aku kasih stabilo aja. Saya khawatir nanti kalian melakukan, kalian kan orangnya sangat penurut ya. Jadi kalau saya menulis begini, bahkan saat panah-panahi juga dicontoh nanti, jangan-jangan. Kalau saya panahnya melingkar begini, kalian nyontoh melingkar juga begini. Saya khawatir begitu sih. Jadi nggak harus deh. Jadi yang saya beri stabilo biru ini apa yang ada di dalam pikiran kalian, ya. Jadi nggak perlu dituliskan secara fisik, ya. Simpan aja di pikiran kalian gitu. Kadang saya harus gitu sih kayaknya. Membedakan yang saya tulis itu mana yang ada di pikiran dan mana yang benar-benar saya tulis gitu ya. Karena kalian orangnya letterless. Yang ditulis itu aja. Ya janganlah, kalian harus bisa bedakan. Yang saya tulis itu nggak semuanya yang benar-benar saya tulis. Kadang-kadang saya menulis apa yang saya pikirkan. Ya,
kan seperti ini saya nulis apa yang saya pikirkan, dan saya berharap kalian mikir seperti ini juga. Seharusnya yang ditulis ya ini aja, materi debat besar apa, solusinya apa, jalankan OBE sampai selesai, sampai yang dimau bentuknya seperti ini, gitu loh. Oke ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau yang seperti contoh soal-soal sebelumnya dan tadi itu kan X1 itu berada pada barisan pertama. Apabila X1-nya itu saya taruh di barisan ketiga gitu nggak apa, Bu? Atau barisan kedua? Boleh, ini kan boleh ditukar. Katakanlah seperti ini, nanti jadi bentuknya ya. Problem nggak? Apakah akan berubah solusinya? Tidak itu. Enggak kan? Tetap kan X1 nilainya A, X2 nilainya B kan gitu. Jadi barisnya boleh ditukar-tukar. Ya. Bahkan kolomnya juga boleh ditukar-tukar. Tapi kalau kolom ditukar-tukar mungkin nanti ada bagian sendiri. Jadi OBE nanti bisa OKE ya, jadi operasi kolom elementer, bisa juga nanti ada yang seperti itu. Tapi nanti dulu lah, kita kalau sudah ekspor yang ini udah biasa, udah paham, jadi nggak masalah ya, boleh ditukar-tukar. Intinya sebenarnya adalah nilai X1 berapa, X2-nya berapa, gitu aja. Ya. Mau ditukar lagi, nggak apa-apa. Nah, ini tak biru lagi, nanti kalian tulis ya. Ini pikiran ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjutkan ke yang tadi. Tadi kan baru tepat satu solusi, kemudian tak hingga banyak solusi, kemudian yang seperti apa yang solusinya tidak ada. Nah, itu yang unik mungkin ya. Jadi, kapan solusi tidak ada? Tidak ada solusi itu berarti kan tidak ada, apa sih artinya tidak ada solusi itu? Tidak ada hasil akhir. Yo, paham. Maksudnya bagaimana nilai X1, X2? Katakanlah kita pakai variabel X1, X2, X3 gitu ya misalnya. Nilai X1, X2, X3-nya itu seperti apa sih? Kok bisa nggak ada? Maksudnya gini, tidak ada solusi itu, nilai X1, X2, dan X3-nya itu kedudukannya seperti apa terhadap SPL itu? Nol ada solusinya. Hah? Satu. Tidak satu. Tidak satu bisa dua loh. Nol itu juga solusi solusi trivial namanya. Nanti kita belajar habis ini. Jadi gini, solusi itu kan nilai variabel yang memenuhi SPL. Ya toh? Jadi kita kembalikan lagi ke konsep dasarnya. Solusi itu apa sih sebenarnya? Ya nilai variabel yang unknown itu, ya jadi unknown itu yang memenuhi SPL ya, berarti semuanya. Jadi ini solusi. Nah, kalau tidak ada solusi, berarti nilainya nggak ada yang memenuhi, gitu loh. Jadi tidak ada yang memenuhi. Kalau tidak ada, berarti ya tidak ada yang memenuhi SPL-nya. Mau berapapun nilai yang kita substitusikan. Misalnya, contohnya kamu udah bikin OBE, udah dijalankan OBE, ternyata hasil akhirnya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini kalau kita bawa ke SPL, bentuknya apa? Kalau kita bawa ke SPL, bentuknya apa? Yang persamaan pertama nggak ada variabel sama dengan.
Ya 0x1 plus 0x2 plus 0x3 sama dengan 5 gitu kan. Yang ini x2 sama dengan 4, yang ini x3 sama dengan 3. Nah, yang problem kan di persamaan pertama ini. Ya, berapapun kita substitusikan nilai x1, x2, x3 nggak bakalan memenuhi. Ya toh? Berapapun kita substitusikan. Jadi ini contoh kapan suatu SPL itu tidak punya solusi. Jadi kita kerjakan OBE selesai, ternyata mentok di sini. Katakanlah ini belum, masih 3, ini masih aut-autan misalnya ya, ini 11/4 gitu misalnya, ini 10/5, ini 15/345, katakanlah masih aut-autan, belum selesai kita. Ternyata udah ketemu bentuk yang seperti ini di baris berapapun, gitu misalnya ada di baris 3, ada di baris ke-5, bentuk yang seperti ini yang menyebabkan dia nggak punya solusi. Jadi ketika satu SPL saja nggak punya solusi, ya udah dia hanya akan punya solusi untuk persamaan yang lain kan. Untuk SPL itu secara utuh nggak punya. Karena untuk persamaan yang satu nggak bakalan ada yang memenuhi gitu. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Bisa. Ya. Oh, tapi kan yang ini X2 ada nilainya 4, X3 kan ada nilainya 3. Nah, itu kan juga solusi. Tapi kalau kita substitusikan X2 4, X3 3 ke persamaan 1, nggak bakalan masuk. Karena kita bicara SPL, bukan persamaan aja. Kalau persamaan oke lah dia berdiri sendiri. Tapi SPL dia harus secara simultan. Memenuhi SPL itu artinya dia harus bisa benar kalau disubstitusikan benar untuk semuanya. Makanya tadi kenapa kita substitusikan untuk semua? Terakhir kan kita ngecek nih. Untuk mengecek kebenaran substitusi solusi ke SPL. Berarti ke semua persamaan. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga. Harus benar semua. Tuh, kalau nggak benar salah satu, apalagi nggak benar semua, ya udah gagal, bukan solusi gitu. Bisa dipahami ya? Jadi yang disebut sebagai solusi itu ya itu, bukan hanya sekedar nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Solusi itu ya variabel yang memenuhi nilai SPL itu. Oke, itu mungkin contohnya. Ini penting. Gitu ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, tentang kemarin SPL, kemudian mungkin satu lagi sih. Oke. Nomor 11 nih mungkin kita perlu diskusi sedikit ya. Ada SPL, X min Y sama dengan 3, kemudian SPL ya 2X min 2Y sama dengan K, ini SPL. Nah, ditanya kapan untuk nilai K-nya itu berapa agar yang pertama dia tidak punya solusi. Nilai K-nya berapa agar dia tidak punya solusi. Ini mungkin perlu kita diskusikan. Nah, ini tadi hanya contoh ya, hanya contoh. Nah, ini berapa mungkin nilai K agar yang gampang dulu mungkin punya tepat satu solusi. Oke, coba pikirkan. Berapa nilai K supaya dia tepat punya satu solusi?
kan. Nah, berarti kita dalam bentuk matriks 1 1 3 2 2 6 ya. Jadi kita di 2 kurang di min 4 dikurangi 2 plus